Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program yang biasa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu renungan malam hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya berada dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu Saudara tetap semangat walaupun mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih sedang berjuang, yang masih sedang bergumul dalam pergumulan kehidupan. Ada yang sakit mungkin, ada yang merasakan beban yang berat. Bapak Ibu Saudara jangan pernah menyerah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap berjuang, Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman renungan pada malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan renungan yang singkat untuk malam ini, sebelumnya mari kita akan datang dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam sorga, kami datang kembali kepadamu pada malam hari ini bersyukur untuk acara ini Tuhan yang singkat ini. Kami berdoa Tuhan pimpin, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong supaya acara ini boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mengikutinya. Terima kasih Bapa di sorga, mohon urapanmu, mohon penyertaanmu, kami serahkan ke dalam tanganmu, biar engkau pimpin sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini masih berada di bulan Oktober. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal Oktober, bahwa selama bulan Oktober Gereja GPPK Subang masih tetap akan mengusung tema tentang doa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita memandang bahwa doa itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita. Ada orang yang mengatakan bahwa doa itu merupakan nafas, seperti nafas. Jadi orang yang tidak berdoa atau orang yang kurang berdoa, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana napas kehidupan kita. Nah oleh karena itu doa itu penting sekali bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema pada Kamis ini, yaitu hal-hal yang dapat menghalangi doa kita. Yang pertama saya sampaikan bahwa dosa dan kesalahan kita bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Kemudian yang kedua yang menjadi penghalang bagi doa kita adalah Bapak Ibu Saudara salah berdoa. Dan yang ketiga pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi penghalang sehingga doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan, atau doa kita tidak terwujud di dalam doa kita, dalam permohonan kita. Yang ketiga adalah kebimbangan, bimbang menjadi salah satu hal di mana doa kita tidak dijawab atau doa kita, permohonan kita tidak terwujud. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, entah berapa kali kita berdoa, entah berapa kali kita meminta sesuatu dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada permintaan-permintaan kita, ada doa-doa kita yang dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga doa-doa kita yang tidak atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apakah dan bagaimanakah doa dan permohonan kita, sehingga doa dan permohonan kita itu tidak dijawab atau tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Nah malam hari ini tema saya adalah bimbang, ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Yakobus, dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan bahwa jangan bimbang. Kalau kita berdoa jangan bimbang Bapak Ibu Saudara. Karena bimbang itu seperti gelombang laut, seperti air di gelombang laut yang dihempaskan oleh angin dan kian kemari tidak ada ketetapan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, melakukan doa kepada Tuhan, tapi dalam hatinya penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan-raguan. Apakah Tuhan akan menolong saya? Apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah persoalan saya bisa selesai dengan doa? Apakah penyakit saya bisa sembuh dengan doa? Ini adalah kebimbangan. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-7, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Artinya kalau kita berdoa dengan penuh kebimbangan, maka doa kita itu akan seperti sampai di udara saja, tapi tidak sampai di hadirat Tuhan. Ya, tidak sampai doa kita itu diwujudkan menjadi kenyataan karena ada kebimbangan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak di antara kita yang menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan dengan tidak berdasarkan iman yang kuat, iman yang kokoh. Saya teringat Tuhan Yesus ketika Tuhan akan mengambil buah di pohon ara, kemudian ketika itu di pohon ara yang lebat itu tidak ada buahnya, maka Tuhan katakan bahwa, "Hei pohon ara, sejak saat ini engkau tidak akan berbuah lagi." Maka kemudian pohon itu menjadi kering dan mati. Murid-muridnya terpana melihat keadaan itu, kejadian itu, dan Tuhan katakan, "Jikalau engkau tidak bimbang, maka engkau bukan saja dapat melakukan perkara seperti ini, tetapi engkau dapat mengatakan kepada gunung, 'Gunung, tercampaklah ke dalam laut,' maka gunung itu akan tercampak ke dalam laut." Itu artinya betapa iman kita sangat berpengaruh di dalam doa dan permohonan kita. Jikalau kita tidak bimbang, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat jawaban doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, jangan dengan hati yang bimbang. Itulah sebabnya kalau kita berdoa harus serius, kita berdoa harus dalam sikap doa yang sungguh-sungguh, dan kita punya hati yang full kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa, maka doa kita itu bukan cuma sampai kepada Tuhan, tapi Tuhan yang Maha Kasih akan menjawab doa dan permohonan kita itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab doa dan permohonan kita itu atas kehendaknya Tuhan, bukan atas kehendaknya kita, atas kehendaknya Tuhan. Ya, Tuhan akan menjawab doa kita itu menurut apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya menurut apa yang Tuhan kehendaki itu waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita seringkali dan terlalu sering kita berdoa kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh? Apakah kita berdoa dengan penuh kesungguhan? Atau kita hanya berdoa dengan penuh dengan kebimbangan, keraguan? Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 tadi, bahwa apabila kita berdoa dengan bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekalian mempunyai persoalan, mempunyai beban, sakit penyakit, dan kita ingin memohon doa, kita ingin berdoa kepada Tuhan, yakini diri kita sendiri bahwa kita akan berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan dan tidak ada kebimbangan dalam diri kita. Ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan iman kepada Tuhan adalah dia mementingkan doa itu sebagai prioritas utama. Tetapi orang yang bimbang, biasanya doa itu menjadi urutan terakhir dari setiap tindakan-tindakan kita. Apabila kita sudah melakukan A, B, C, D, E, kemudian dari A, B, C, D, E ini kita belum mendapatkan apa-apa, baru kita berdoa. Nah, biasanya orang yang bimbang itu seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh, itu harusnya menempatkan doa itu sebagai prioritas yang utama. Jadi sebelum segala sesuatu kita melakukan upaya usaha, kita datang dulu kepada Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan katakan bahwa orang yang mendua hati
tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kita harus full hati kita, harus penuh kesungguhan kita untuk kita sekalian berdoa memohon kepada Tuhan. Pertanyaan saya pada malam hari ini sebelum saya tutup renungan ini, bagaimana sikap doa Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya seringkali bimbang ketika kita berdoa? Apakah iya ya Tuhan mau mengabulkan doa saya? Apakah iya ya Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah iya ya Tuhan mau mendengar saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terlalu sering firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Ya, nah carilah, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu tawaran dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita singkirkan kebimbangan, keraguan yang seringkali masih ada dalam hidup kita masing-masing. Tapi marilah kita belajar untuk memupuk iman kita. Dan ketika kita berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Kita yakin bahwa ketika kita berdoa, doa kita itu sampai di hadapan Tuhan. Dan bukan cuma sampai di hadapan Tuhan, tapi kita percaya Tuhan mampu menjawab doa kita. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang bahkan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun Tuhan mampu lakukan asalkan kita percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan seringkali mengatakan, apakah engkau percaya kepadaku? Ketika orang buta itu ingin melihat, Tuhan mengatakan, apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Orang buta itu mengatakan, aku percaya Tuhan. Maka kemudian orang buta itu bisa melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang sama juga kepada kita pada malam hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita tidak bimbang? Dan kalau kita percaya sungguh-sungguh dan tidak bimbang, Tuhan katakan, jadilah menurut kehendak-Mu. Jadilah menurut permintaanmu. Dan Tuhan akan melakukannya menurut kehendaknya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya akhiri renungan malam pada malam hari ini, mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami Tuhan, supaya kalau kami berdoa kepada Tuhan, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tapi kami sungguh-sungguh punya iman, punya keyakinan bahwa setiap kali kami berdoa, Tuhan bukan cuma mendengar doa kami, tapi Tuhan akan mengabulkan doa dan permohonan kami menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin Engkau Allah yang Maha Kuasa, kami yakin Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami dan Engkau mau menolong kami. Kami berdoa Bapa di sorga untuk setiap jemaat yang pada malam hari ini sedang bergumul dalam pergumulan. Untuk malam hari ini yang sedang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mohon Engkau memberkati setiap jemaat yang malam hari ini sedang mengikuti program ini Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti program Renungan Malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Shalom.